Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Satu jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui Emun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh kasih salam kiri kanan depan belakangnya dan katakan Tuhan mengasihi. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal.
Mari lebih lagi kita menyembah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Amin. Amin. Tuhan menyediakan. Bersama kita nyatakan, di dalam aku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka kau sadar bagiku. Lewat semua khawatirku engkau hari esokku. Serukan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Dia burung di udara, bunga-bunga yang dipadamkan salibnya. Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadamkan salibnya. Dia sediakan bagiku. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka kau sadaran bagiku. Lewat semua khawatirku engkau hari esokku. Nyatakan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadamkan salibnya. Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan
bunga yang dipadat dan salibnya karena Dia sediakan bagiku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadat dan salibnya karena Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadat dan salibnya karena Dia sediakan bagiku. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Sekali lagi kita menyembah Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang memesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang memesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang
selamanya Yesus. Angkat suaramu menyembah Tuhan. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan sekali Yesus, tetap Yesus. Kami angkat suara kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Sebab Kau besertaku Tuhan, tak khawatir akan hari esok. Kau menjamin hidupku selamanya, tak khawatir akan hari esok. Kau memegang tanganku Tuhan. Ku tak khawatir, ku tak gentar, ku tak bimbang. Karena Kau yang besertaku, Kau menyediakan yang kami perlukan.
nyatakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah pada minggu ini. Sebagaimana pada minggu ini topik ibadah kita adalah hidup bebas dari kecemasan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kecemasan berasal dari bahasa Latin yaitu anxious dan dari bahasa Jerman yaitu Angst. Artinya kata yang menggambarkan perasaan takut dan khawatir tentang sesuatu hal yang seringkali belum pasti terjadi. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara-saudari, kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran tidak akan mengubah apapun di hidup ini. Bahkan seringkali apa yang kita khawatirkan atau kita cemaskan itu tidak akan pernah terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Don Joseph Gui, seorang neuropsychology dari Stanford Medical School, salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat. Setelah melakukan penelitian, ia menuliskan bahwa 85% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup di dalam kecemasan atau hidup di dalam kekhawatiran merupakan hal yang sia-sia karena kita memikirkan, mengkhawatirkan, mencemaskan atau menakutkan sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Meskipun faktanya demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenyataannya hari-hari ini masih amat sangat banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan, dan bahwasanya mereka sangat ingin mendapatkan jalan keluar dari rasa cemas yang meliputi hati mereka.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesanggupan untuk mengatasi kecemasan adalah hal yang sangat diperlukan pada masa kini. Bahkan tidak hanya di masa kini, juga dari masa ke masa. Sehingga 2000 tahun yang lampau Alkitab sudah menuliskan tentang masalah ini. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan sama-sama melihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan kata khawatir di dalam ayat yang ke-6 ini. Kata khawatir artinya merimnao di dalam bahasa Yunani. Dapat juga diartikan sebagai worry atau khawatir atau anxious atau cemas di dalam bahasa Inggris. Apabila kita simpulkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, artinya bahwa khawatir yang dimaksudkan di dalam Filipi 4 ayat 6 ini adalah rasa khawatir yang disertai dengan kecemasan, dan itu bersifat negatif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, patut kita ketahui bahwa kekhawatiran itu tidak selalu bersifat negatif. Ada pula kekhawatiran yang tidak bersifat negatif, dan hal itu merupakan mekanisme perlindungan bagi setiap kita untuk menghindarkan kita, menjauhkan kita dari berbagai bahaya yang seharusnya tidak kita alami. Sebagai contoh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seorang yang hendak menyeberangi jalan raya tanpa harus berhati-hati. Dengan sengaja, ia melakukannya tanpa perasaan khawatir akan tertabrak oleh kendaraan yang sedang lewat. Ia melakukannya karena memegang prinsip bahwa ia tidak perlu khawatir tentang apapun juga di dalam kehidupannya. Tentu hal ini merupakan suatu sikap yang ceroboh dan tentu ini adalah sikap yang tidak bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, artinya tidak semua kekhawatiran itu bersifat negatif. Namun, apabila kekhawatiran tersebut disertai dengan rasa cemas, maka hal itu bersifat negatif. Dan hal itu tidak boleh mewarnai kehidupan kita. Hal itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita agar kita hidup bebas dari kecemasan. Agar kita hidup bebas dari kecemasan, kita perlu melihat hal-hal apa saja yang menjadi penyebab timbulnya kecemasan di dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang menjadi penyebab umum kecemasan. Yang pertama, masalah relasi dan hubungan. Di dalam 1 Korintus, Paulus menekankan hubungan manusia yang tidak seharusnya melebihi hubungannya dengan Allah. Jika penghiburan, pengharapan, atau ketenangan itu diletakkan atau bergantung kepada manusia yang sifatnya hanya sementara, maka pada akhirnya hanya akan mengalami kekecewaan dan patah hati. Dan hal itulah yang kemudian akan menyebabkan kecemasan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, penderitaan. Ketika penderitaan itu dekat di hati kita, sesungguhnya kita sedang mengundang kecemasan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu merasakan kesedihan, merasakan sakit hati, merasakan kekecewaan, itu hal yang wajar. Kita perlu melepaskan kesedihan dan rasa sakit yang kita alami. Dengan kata lain, tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, kekecewaan, atau sakit hati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kenikmatan. Seringkali kita menganggap bukan bahwa kenikmatan itu tidak menyebabkan kecemasan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengejaran terhadap kenikmatan itu adalah hasilnya kecemasan. Yang keempat, yaitu kekayaan. Semakin erat Anda menggenggam kekayaan atau harta benda, semakin erat pula harta benda itu atau kekayaan itu akan mencengkeram Anda. Tidak sedikit orang yang hari-hari ini memiliki harta kekayaan yang amat berlimpah, tetapi ia tidak bisa terlepas dari rasa cemas, takut kehilangan apa yang sudah diraih. Yang kelima, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penyebab kecemasan yaitu kekhawatiran akan dunia ini. Itu menyuburkan tanah kecemasan. Donny Fredrickson, seorang pendeta senior di gereja Presbyterian Lakeside di Salt Lake, memberikan tanggapan tentang bagaimana seharusnya kita merespon kekhawatiran dunia ini. Ia mengatakan, "Consume, but take care that you are not consumed." Kekhawatiran dunia ini berdampingan dengan kehidupan kita setiap harinya. Dan tentu kita tidak bisa menghindarinya.
Kekhawatiran itu ada di depan mata kita. Itu sebabnya Donny Fredrickson mengatakan, konsumsilah tetapi berhati-hatilah agar tidak dikonsumsi oleh kekhawatiran dunia ini. Sebagaimana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dunia menyatakan bahwa keadaan ekonomi tidak semakin baik, semakin buruk. Kalau kita terus meyakini hal itu dan kita terus menghidupinya bahwa ya, keadaan ekonomi tidak akan semakin baik. Tentu tidak heran kalau pada akhirnya Bapak Ibu akan hidup di dalam kecemasan. Cemas karena tidak dapat membiayai SPP anak, cemas akan kebutuhan setiap harinya, takut tidak dapat tercukupi, cemas karena memikirkan pembiayaan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, alasan mengapa kelima hal di atas menimbulkan kecemasan, sesungguhnya itu adalah masalah perspektif. Kecemasan akan berakar ketika kita gagal melihat kehidupan kita di dalam perspektif yang kekal. Seperti yang dikatakan oleh Billy Graham, ia mengatakan kecemasan adalah hasil alami ketika harapan kita berpusat pada sesuatu selain Tuhan dan kehendaknya bagi kita. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mengarahkan seluruh hidup kita, pandangan kita, pikiran kita, hati kita kepada kelima hal yang tadi barusan saya sampaikan, tentu tidak heran kalau kita akan hidup di dalam kecemasan. Itu sebabnya di dalam Alkitab ada beberapa prinsip bagaimana kita melihat atau meresponi kecemasan berdasarkan perspektif yang kekal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, kecemasan itu mengungkapkan apa yang Anda hargai. Sebagaimana apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 19-24, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita hargai itu akan menjadi apa yang kita prioritaskan. Jika kita lebih menghargai prioritas dunia ini yang sifatnya hanya sementara, kita tentu akan khawatir terhadap hal-hal di dunia ini. Seperti halnya khawatir akan apa yang akan kita makan, khawatir akan apa yang akan kita pakai. Jika uang, kesehatan, reputasi, jabatan, ketenaran, dan bahkan hubungan kita itu menjadi hal yang lebih berharga di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi cemas jika semua hal itu rasanya terancam. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita lebih menghargai prioritas Tuhan yang sifatnya kekal, hati kita akan menjadi selaras dengan nilai-nilai Tuhan dan hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kecemasan itu akan lenyap karena kita akan memandang segala apapun di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan cara yang berbeda. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa ia mengatakan demikian? Di dalam Mazmur 23 ayat 4, pemazmur mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, itu artinya kita berfokus kepada Tuhan dan juga firman-Nya. Dengan kata lain, menjadikan Kristus sebagai prioritas yang utama di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi semakin sadar akan kehadiran Kristus bersama kita dan itu akan mengusir kecemasan dari dalam hidup kita. Matius 28 ayat 20b firman Tuhan katakan, lihatlah aku menyertai engkau senantiasa. Aku menyertai engkau di tempat pekerjaanmu. Aku menyertai engkau di tengah rasa sakit yang sedang engkau alami. Aku menyertai engkau di tengah tekanan yang sedang menghimpit jiwamu. Aku menyertai engkau di tengah berbagai persoalan hidupmu. Aku menyertai engkau bahkan ketika orang lain menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan katakan, lihatlah aku menyertai engkau senantiasa bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan memanggil kita untuk mengatasi kecemasan kita dengan tetap fokus pada apa yang akan bertahan selamanya, yang sifatnya kekal, yaitu kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kecemasan itu berhubungan dengan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6-7, Rasul Petrus menulis kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi yang menderita penganiayaan dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang tidak percaya. Ia mengatakan demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Petrus menasihatkan orang-orang Kristen pada masa itu untuk menyerahkan kecemasan mereka kepada Tuhan. Dengan menaklukkan itu, mereka akan menyadari ketidakberdayaan mereka dan kelemahan mereka. Dan ketika hal itu terjadi, mereka akan melihat kuasa Tuhan yang memelihara hidup mereka. Thomas Schreiner menuliskan bahwa kekhawatiran merupakan bentuk kesombongan. Karena ketika orang percaya dipenuhi kecemasan, mereka yakin bahwa mereka harus menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya yang mereka percaya dan mereka andalkan adalah diri mereka sendiri. Ketika kita orang percaya menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu artinya kita sedang mengungkapkan kepercayaan kita kepada tangan Tuhan yang perkasa. Kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, seberapa sering perhatian kita teralihkan ketika kita takut akan masa depan dan kemudian mengambil tindakan sendiri. Ketika sedang menghadapi persoalan, permasalahan, tantangan, bahkan keraguan-raguan, seolah kita berusaha mengendalikan nasib kita dan memfokuskan perhatian kita pada apa yang paling kita inginkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Petrus mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kecemasan kita kepada Allah. Mengapa? Karena Allah lah yang akan memelihara kehidupan kita. Dan ketika kita menyerahkan seluruh kecemasan kita kepada tangannya yang perkasa, maka kecemasan itu akan lenyap daripada hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari 3 minggu berturut-turut di dalam bulan Agustus ini, kalau kita perhatikan dari setiap firman Tuhan yang disampaikan dan kita dengar, agar kita mengalami kemerdekaan di dalam hidup kita, mengalami kemenangan di setiap aspek hidup kita bebas dari kecemasan, dari setiap belenggu-belenggu dunia ini, caranya hanya satu Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu kembali kepada satu-satunya kebenaran, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran di dalam Kristuslah yang pasti membebaskan Anda, termasuk bebas dari kecemasan Anda. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya bagaimana caranya? Yang pertama, berbalik kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan berbalik kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan katakan, "Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan katakan berbalik kepada Tuhan. Kecemasan apa yang sedang menghimpit Bapak Ibu Saudara-saudari hari-hari ini? Kekhawatiran apa yang sedang membelenggu hidup Anda hari-hari ini? Firman Tuhan katakan berbalik kepada Tuhan. Alihkan pandangan Anda, alihkan pikiran Anda dari segala belenggu dunia ini dan arahkan kehidupan kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang tidak akan membiarkan kehidupan kita bahkan sedetik pun. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berdoa dalam permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya bahwa kita mengetahui doa itu bukan percakapan satu arah, melainkan percakapan dua arah. Artinya tidak selalu kita menyampaikan keluhan kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita mengambil waktu, meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur tidak selalu menyampaikan keluhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tentu kita menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita alami, tetapi kita perlu mensyukuri semua hal itu. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hal itu bisa mendatangkan kebaikan? Itu sebabnya yang kedua yang perlu kita lakukan adalah berdoa dengan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, miliki firman-Nya.
miliki firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini, firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya peran firman Tuhan sebagai panduan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam dunia yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, memiliki pegangan yang pasti sangatlah penting. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan arah dan tujuan, membantu kita berjalan di jalan yang benar, dan membawa kita kepada pembebasan dari setiap belenggu dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup bebas dari kecemasan akan kita peroleh hanya bila kita berbalik dari segala hiruk pikuk kegelisahan dunia ini kepada Kristus yang adalah satu-satunya kebenaran yang mampu membebaskan kita. Hal itu tidak akan kita temukan dari hal apapun juga di dunia ini. Hanya satu caranya, yaitu kembali mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang tangannya perkasa, mampu menolong kita dalam segala keadaan dan yang mampu memelihara kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur untuk segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bahkan ketika kami sedang mengalami kecemasan, ketika belenggu-belenggu dunia ini berusaha mengikat kehidupan kami, membelenggu hidup kami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kalau selama ini kami senantiasa mengarahkan pandangan kami terhadap apa yang kami hadapi, apa yang kami alami, saat ini Tuhan, kami mau berbalik kepada Tuhan. Kami mau mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengalami kecemasan, yang mengalami keterbelenggungan atas hal-hal dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus, hal itu dipatahkan dan biarlah Kristus yang menjadi hal yang diprioritaskan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa betapa Tuhan mengasihi kami dan kami mau membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami percaya dan kami berdoa. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu kami nyanyikan haleluya. 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 Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu ku nyanyikan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, agar berkata perbuatanmu di hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, dan kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menyertai engkau dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.